Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. silakan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. yuk jaga kesehatan. Salah. Nah. Halo, assalamualaikum. Biar nggak bosan bahas handphone Android terus, kita selingi dengan fitur phone ya. Ini adalah Advan Hammer V1. Harganya saat saya beli adalah Rp105.000. Saya nggak tahu pertama kali dijual dulu berapa harganya, tapi dengan harga Rp105.000 dia harus udah termasuk untung toko, dengan biaya distribusi, biaya marketing. Saya nggak kebayang deh. Ini biaya produksinya berapa? Rp50.000, Rp60.000, Rp70.000. Tapi yang jelas, nih ada highlight fiturnya juga. RAM-nya 32 MB, B-nya kecil soalnya, berarti 4 MB saja, termasuk internal memorinya juga 32 MB, dan bisa support microSD up to 32 GB. Punya kamera di belakang 0,08 megapiksel, berarti berapa ini? QVGA kali ya. Layarnya ini 1,77 inci dan jaringannya 2G ya, GSM 900 dan 1800 MHz. Bluetooth-nya ada 2.1, baterainya 800 mAh. Punya jack 3,5 mm, micro 5 pin. Berarti ini pakai micro USB ya, semoga ya. Dan ini punya torchlight, punya center. Zaman sekarang kayaknya daripada beli center doang, mendingan beli handphone jadul. Handphone jadul, fitur phone ya. Nggak jadul, ini sebetulnya lumayan baru. Mending beli fitur phone, karena bisa pakai FM radio, dan bisa pakai center. Ya, ini di dalam paket penjualannya. Kita keluarnya cukup dengan gitu aja. Ini kayak kotak amplop ya, si kardusnya ini, dan nggak bagus juga lemnya. Ya, kita absen dulu isi di dalam paket penjualannya. Ada panduan cepat, nggak usah dibaca. Baterai 800 mAh. Nih baterai aja kalau kamu beli terpisah bisa 60.000 sendiri ya. Ini handphonenya 105.000 malah. Mungkin baterai yang seperti ini lebih murah, mungkin 30.000 atau 25.000 lah. Bisa jadi malah komponen paling mahal selain layar, baterai ini ya. Tuh kan, belum lagi kepala charger. Walaupun ini kepala chargernya memang generik banget, langsung dengan kabelnya micro USB, jadi nggak ada kabel data, karena nggak tahu juga buat apa kalau ada kabel data. 5 volt 350 mAh ya si outputnya. Kecil banget. Ada silika gel. Silika gel ini kalau beli Rp200. Jadi dihitung cost base-nya gini ya. Dan ini ada kartu garansi. Oke, daftar service centernya lumayan banyak. Di Bandung ada, di Garut ada ya. Kita langsung lihat ke handphonenya. Jadi saya minta kalau nggak warna gold, warna red yang dikirim, jangan warna hitam. Ternyata dapatnya warna gold dari sellernya Creasindo. Ada di Shopee, linknya di deskripsi video ini tentu saja. Nih, kamera belakangnya yang QVGA, ada loudspeakernya di situ. Dan di sini ada sebuah LED flash ya. Kemudian, oke, berarti ini yang jadi senternya ya, LED flash satu aja, ada logo Advan di situ. Nah, ini juga nih, ini kan sebetulnya handphone flip, dan di atasnya sini ada earpiece-nya. Jadi paling enggak si apa sih namanya ini? Saya lupa namanya. Bukan reflektor, bukan reflektor, apa sih namanya? Pokoknya yang enselnya ini paling enggak ada kabelnya kan buat ke earpiece-nya. Jadi harus hati-hati karena ini harganya murah banget. Jangan sampai si engselnya ini rusak. Pelan-pelan aja buka tutupnya. Dan ini jadinya kece ya. Karena ketika dilipat layarnya kelihatan di depan seperti itu. Saya akan buka dulu plastiknya. Seperti ini ya. Dan nggak tahu nih di depan ini apakah ini ada lampu untuk indikator kalau misalkan ada SMS atau telepon. Nanti kita coba nyalakan, dan ini ada tulisan Hammer ya di depannya. Jadi ini Advan Hammer V1 atau V1. Layarnya seperti itu, dan tombol-tombolnya sih biasa ya. Numeric keypad, option kiri kanan, call dan end call, dan ini D-pad. Ya betul, 5 arah. Yuk kita pasang dulu baterainya. Oh ya, sisi bawah ini ada mikrofon, port micro USB, dan jack audio 3,5 mm di bawah semua ya. Nggak di atas sekarang, karena di atasnya sini dekatan dengan engselnya. Kita buka dari sini justru, dari dekat engselnya. Oh bukan. Oh dari sini, nih ada celah buat membukanya.
hati-hati juga nih pas mau buka back cover ini, karena si bagian depannya kadang ke dorong gini ya. Saya takut terlalu banyak tekanan pada pada engselnya akan cepat rusak. Oke, ya seperti itu. Di dalamnya ada 2 slot kartu GSM. Ini ukurannya mini SIM, bukan micro, bukan nano, lebih besar dari micro ya. Dan ada slot micro SD yang bisa support sampai 32 GB. Dan kita akan coba pasangkan baterainya. Yuk, kita nyalakan dari sini. Layarnya berwarna loh. Warnanya pekat loh di layar atas ya. Dari pinggir juga masih kelihatan. Keren sih layarnya. Tipenya tuh kayak yang doff gitu layarnya. Jadi dari pinggir masih kelihatan tuh. Walaupun memang udah ada degradasi warna ya. Dari depan kuning, dari pinggir merah. Ya. Kita coba tutup. Begitu ditutup langsung jadi jam seperti itu. Mantep. Ini bisa ditekan. Jadi ketika kita butuh jamnya, kita tekan buat munculin jamnya. Kalau udah nggak butuh, tekan lagi mati. Jadi ini bukan LED notification ya, justru ini adalah tombol. Oke, I know. Sebetulnya dia menekan ke bawah sini, jadi nggak ada bagian elektronika di sini. Ini hanya tombol analog, menekan ke tombol tengah ini ya. Jadi ketika ditutup, tombolnya ditekan, maka tombol D-pad-nya ketekan sama tombol yang ini. Dan dia mendeteksi engselnya tertutup, maka dia hanya akan memunculkan jam seperti ini ya. Lumayan berguna juga loh. Ini bisa munculin jam seperti itu. Keren. Di harga 105.000 kerennya ya. Jangan bandingkan dengan yang mahal-mahal kayak Galaxy Z Flip dong. Ini harganya coba kita bandingkan dengan harga Galaxy Z Flip. Kalau 100.000 kali 10 1 juta, kali 100 10 juta. Berarti ini 200 kali lipatnya harganya. Si Galaxy Z Flip 200 kali lipatnya harga ini. Mantap. Saya nggak beli. Soalnya takut jual secondnya susah nanti, ngedrop banyak. Oke, untuk layarnya, ini kan layarnya memang nggak square ya, nggak 1x1. Jadi si penampakan gridnya memanjang ke pinggir 4x2 layout gridnya. Kontak, audio, catatan panggilan, daftar berkas, pengaturan, pesan, kamera, rekam video, kalender, pemutar video, permainan, internet, Bluetooth, gambar, radio FM, kalkulator, perekam suara, alarm, senter, jam dunia, stopwatch, konversi unit, e-book, dan memo. Menurut saya buat harga Rp105.000 banyak banget aplikasi yang disertakan. E-book ini biasanya hanya baca file TXT ya, tapi lumayan bisa buat kamu baca. Karena ada beberapa e-book yang memang formatnya TXT. Kalau kamu downloadin ke sini, masukin ke memorinya, ke micro SD, nanti kamu bisa baca di jalan jadinya. Center, kita akan coba centernya. Ya, memang senternya hanya yang di belakang ini doang ya. Nggak terlalu terang, tuh lihat di layar depan. Hampir nggak kelihatan di tangan, tapi senternya kok agak-agak ungu gitu ya di tangan saya. Oke, kita matikan lagi senternya. Jadi kalau mau nyari senter, saya ralat pernyataan saya, jangan andalkan smartphone lagi. Fitur phone ini. Kalau senternya soalnya kecil banget LED flashnya ya. Ini ada alarm juga. Buat kamu yang harus bangunnya pakai alarm udah bisa. Perekam suara, saya nggak akan nyoba multimedianya ya. Perekam suara, pemutar musik, karena ini pasti harus pakai micro SD. Permainan ada FVB Ninja sama FVB Monkey. FVB itu apa ya? Form pembagi terbesar, faktor pembagi terbesar. Form. Saya ingatnya zaman kerja dulu bikin FVB itu form permohonan baru. Permainan baru. Apakah Anda sudah siap? Tekan tombol 5. Oh, ini loncat doang. Yang dilakukan hanya loncat-loncat doang. Membosankan sekali. Kalau mau, padahal kayak Flappy Bird gitu bisa ya di game kayak di handphone seperti ini. Gameplaynya simple, tapi cukup bikin kesel, bikin gemes, dan bikin, nanti bikin handphonenya cepat rusak ya. Tombolnya ditekannya terus-terusan. Ini membosankan lah. Kembali, sekarang yang Monkey. Tekan tombol 5. Oh, ini geser-geser doang. Oh,
kena ranting. Tekan tombol 5. Ini hanya milih 4 jalur berarti ya, biar nggak kena ranting. Ya lumayan lah kalau buat membunuh waktu, pada waktu nggak salah harus dibunuh. Bluetooth artinya bisa jadi amplifier juga ya buat earphone Bluetooth kamu, tapi jangan pakai TWS, karena kalau pakai TWS pasti delay banget, karena ini Bluetoothnya nggak 5.0. Kemudian juga nggak tahu kalau kualitas suaranya ya, yang pasti ini nggak akan ada yang hi-fi-an lah buat Bluetoothnya. Saya cuma mau ngetes ini bentar, kameranya bisa nggak kalau buat tanpa micro SD. Sini ada kura-kura ninja. Gelap banget kameranya, padahal ini kan terang ya. Telepon ruang tidak cukup. Oke, karenanya 4 MB ya. Jadi 32 megabit itu dibagi 8 jadi 4 MB. 1280 x 960 barusan resolusi kameranya. Tapi nggak tahu itu zoom atau ada interpolasi atau tidak, karena di kardusnya dibilang 0,08 megapiksel. Tapi kalau segitu udah lebih dari VGA ya. Sekarang kita coba radio FM saja. Oke. Ternyata nggak bisa juga. Ini harus pakai earphone ya. Yang mana earphone-nya nggak dikasih. Harus colokin earphone ke sini buat kamu dengerin radio ya. Jadi untuk antenanya, untuk antena radionya mengandalkan earphone atau headset. Agak mengecewakan karena tadi saya berharap FM radionya bisa langsung. Ternyata tidak. Tapi paling nggak lumayan, nggak penasaran lagi ngelihat bentuknya. Sebuah handphone 100 ribuan yang bisa flip seperti ini. Dan saya masih sangat senang melihat layarnya yang warnanya tuh vivid banget di mata, walaupun kalau dari pinggir udah terjadi perubahan warna, degradasi warna yang sangat kental. Tapi kalau dari depan kayaknya ini enak banget dilihat warnanya, walaupun kerapatannya pasti kurang banget ya. Dan juga tentu saja punya fitur jam seperti ini. Taruh di meja, mau lihat jam, kelihatan jam. Tanggalnya juga ada, bisa jadi alarm juga, dan beberapa fitur esensial yang sudah ditambahkan ya. Menurut saya sih buat 105.000 ini keren banget untuk fitur phone ya. Tolong jangan dibandingkan dengan Android zaman sekarang. Build quality-nya ya gitu-gitu aja lah, 100.000. Ini juga engselnya udah rada nggak solid, rada-rada goyang sedikit. Hati-hati pakainya tentu saja. Tapi fiturnya udah cukup lengkap ya, untuk harga hanya Rp105.000. Advan Hammer V1. Oke. Kalau ada teman-teman ada ide, misalkan fitur phone apa lagi yang menarik buat dibahas, punya pembeda, misalkan bisa menanak nasi, nggak mungkin ya. Baterai 10.000 mAh, kayaknya itu udah pernah dibahas ya. Ada fitur apa lagi yang menarik yang pernah dibahas tuh yang ada TWS-nya. Pernah ada tuh kan fitur phone yang ada TWS-nya, yang kecil banget juga udah pernah dibahas. Yang ada kipasnya, saya punya di sana, tapi belum bisa saya unbox, nantilah setelah masanya cocok, setelah waktunya sesuai, baru saya akan unbox. Fitur phone apa lagi yang menarik kira-kira ya? Kemarin kita sempat bahas fitur phone Philips itu yang basic banget, nggak ada fitur tambahan apa-apa malah itu harganya 235.000 ya. Dia punya kelebihan di baterai. Nah kalau misalkan kamu nggak peduli dengan baterai, lebih peduli dengan fitur yang banyak dan harga yang murah, ini mungkin bisa jadi pilihan. Tapi kerasa sih build quality-nya beda ya dibanding yang Philips kemarin. Philips ya masih mempertahankan jati dirinya ya, brand Philips yang punya build quality bagus, baterai bagus. Kalau Advan ini adalah brand lokal yang sangat mengikuti selera pasar menurut saya ya. Gitu aja mungkin unboxing dan hands on dari Advan Hammer V1. Semoga menambah khazanah dan ilmu pengetahuan teman-teman tentang pergadgetan. Jangan lupa habis megang-megang gadget dan sebelum megang juga kamu bersihkan tangan, kalau bisa pakai sabun, cuci tangan yang bersih. Diam aja di rumah, enggak, hashtagnya tuh di rumah aja sampai semua ini berlalu ya. Nanti kita ngopi-ngopi lagi di kafe atau dimanapun setelah semuanya aman. Oke, gitu aja dari Kota Cimahi. Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.